konser kita bang? Eh, Juara satu tuh. Saya orangnya fokus ya. Loh, kalau orang mindset orang anak band itu ini ya suka main cewek, main wanita. Dari 1000 anak band, salah satunya yang tidak seperti itu saya. Desana Etam Bekesa, hari ini Etam kedatangan tamu yang menurut saya favorit lah ya kan, senior saya, Bang Novan Surya Gavila. Thank you, terima kasih sudah diundang di sini ya. Iya. Keren nih. Apa kabar kita bang? Alhamdulillah baik saja, dan mudah-mudahan sukses terus untuk kawan-kawan di sini. Ya. Dan mudah-mudahan sehat untuk kita semua. Iya, amin. Itu. Amin ya robbal alamin. Bang. Amin. Saya melihat juga aktivitas kita semakin hari ini kan semakin padat. Ya. Pemilu kayak Bekesa kan nilai. Iya dulu ya. Karena di surat kita tuh, dan saya sebagai seniman, sebagai komisioner. Jadi dia kalau misalkan baunya perlu pemilu nanti lah. Sebulan lagi, insya Allah. Mulai tahapan. Oke, siap. Jadi sebelumnya kami tuh di sana Bekesa dengan Bang Novan, ya kan. Maksudnya bicara pemilu dulu kan dia dulu kan. Iya dulu. Kita meringan dulu. Tapi saya lihat kita masih aktif dan produktif nih ngurusi anak-anak muda, musisi lah ya, yang ada di Kukar. Nah itu kemana kisahnya tuh musisi dari? Iya, jadi salah satu batasan-batasan ketika kita menjadi pejabat publik itu kan salah satunya kita juga terbatas untuk menyalurkan karya, hobi, karena pekerjaan yang begitu padat di pekerjaan kita, di profesi kita ya kan. Maka kemarin sekitar 2-3 tahun saya udah nggak bisa fokus untuk urusan karya, seni dan sebagainya. Nah maka hari ini ketika kemarin tahapan sudah selesai, saya berinisiatif untuk secepatnya membuat sebuah karya, terus kemudian mengumpulkan kawan-kawan, mengumpulkan adik-adik, berkumpul sama-sama agar bisa membuat sebuah karya seni yang mudah-mudahan diterima oleh masyarakat, khususnya budaya Kartanegara. Seperti itu. Oh jadi di Wadah itu kita fasilitasi. Ya, jadi memang niatnya dulu saya tuh selalu berpikir seperti ini, mudah-mudahan aja ada rezeki lebih untuk saya, sehingga di kemudian hari saya bisa membuat tempat atau wadah untuk kawan-kawan berkumpul membuat sebuah karya. Itu cita-cita saya dari zaman saya masih bujang, sana kemari, wira-wiri, main musik, main band, dan kawan-kawan. Itu salah satu cita-cita. Jadi saya selalu berdoa mudah-mudahan rezeki lancar sehingga bisa membeli fasilitas untuk nantinya untuk tempat atau wadah berkumpul dengan kawan-kawan. Seperti itu. Nah, hari ini alhamdulillah rezeki itu ada, biarpun nggak banyak, rezeki itu ada. Saya bisa beli fasilitas, bisa membuat studio, bisa membuat alat bisa membeli alat recording, terus kemudian bisa beli alat musik beberapa, sehingga bisa memfasilitasi kawan-kawan atau adik-adik yang ingin membuat sebuah karya di rumah saya. Seperti itu. Itu gratis. Kalau saya enggak recording dulu. Kalau ini kawan. Tapi suara saya ini baik banget. Di mana bisa edit. Hari ini tuh teknologi itu canggih bener. Jadi suara di baik itu bisa jadi baik. Takut aku udah terkenal diundang orang suaranya terkenal. Jadi tanggung jawabnya memang di publik. Ketika orang terkenal terus kemudian ada permintaan manggung, sekalinya suaranya di tiga itu. Iya. Kayaknya dah host aja dah. Bunyinya itu nggak boleh pecah. Karena repot urusannya nih. Orang nikahan itu kan ada black, warna merah kan black. Jadi gitu tuh. Ya, jadi tiga itulah kesannya. Ya makanya saya fokus host aja dah. Ya. Harus di dalam yang lain lah. Iya, jadi gini, dekat Nio. Memang sebenarnya dalam hidup tuh kita harus mencari apa sih sebenarnya kemampuan kita. Terus kemudian skill kita dari mana, terus harus kita gali sampai di mana kita ketemu dengan kemampuan kita harus fokus dan disiplin sehingga pasti suatu saat akan membuahkan sebuah hasil. Oke. Pasti juga itu. Ya kan? Nambah motivasi saya lagi gitu. Nambah harus. Walaupun sebenarnya ya biasa-biasa aja lah saya jadi host nih kan. Tapi dengan adanya motivasi kita ini menambah semangat saya juga. Iya. Makasih bener nih Bang. Iya. Oke, selanjutnya Bang, kita tarik ke belakang nih. Iya. Ya kan. Sebelum kita bicara mengenai musik sekarang. Nah, awalnya kita tuh terjun kuliah di musik tuh kayak mana Bang? Apa ya? Jadi
kan dulu tahun 99 2000 zaman saya sekolah SMA, saya bisa bermain musik, main gitar tuh sejak SMP. SMP ya? SMP udah, karena lingkungan, yang pertama-tama lingkungan. Jadi orang main gitar, pengen main gitar, pengen belajar gitar 1-2 lagu dulu. Oh, kegiatan nongkrongan tuh ya? Nongkrong di pinggir jalan dan lihat yang tua-tua bisa main gitar, pengen belajar gitar. Itu Peter awal. Peter Pan. Awal. Bukan, belum malahan. Belum ya? Zaman itu zaman ini, zamannya Iwake. Kalau band itu zamannya, nah kalau Malaysia itu zamannya ini Exis, Slam, Peter Pan belum. Zaman itu Dewa 19. Oh, zaman kita itu ya? Zaman itu, kami kan nongkrongnya kan Peter Pan. maksudnya anak-anak waktu SMP ya kan, waktu SMA udah mulai ada Peter Pan, ada band seperti itu. Jadi lagu pertama kita tuh? Saya tuh belajar gitar, lagu pertama itu yang paling mudah dipelajari itu lagu Bumerang. Jadi ada lagu Bumerang tuh, yang lagunya tuh bolak-balik songnya dan rapnya tuh 2 kunci. Itu terus dilajari, bolak-balik akhirnya bisa. Akhirnya baru mulai ke lagu-lagu yang agak sulit seperti itu. Itu lingkungan, itu masih gitaran ya. Nah kalau band kan zaman anak SMA, transisi dari SMA ke kuliah itu kan zaman saya kan memang zaman band, zaman festival. Jadi di mana-mana dulu di Tenggarong itu kan banyak studio band tuh, di mana-mana ada. Dulu ada yang namanya Kadang Manok, daerah stadion. Wadah sampai hari ini masih ada di wadah Kak Bobi, di Jalan Ki Hajar Dewantara. Kak Bobi itu ya? Kak Bobi. Terus ada Laros. Laros tuh di ini apa namanya di Loipo. Terus ada Distorsi di wadahnya Kak Akbar. Terus banyak dulu studio band. Di Pesut ini ada juga nih salah. Di Pesut, di daerah sini ada rumah wadahnya Kak Hendra, Kak Haji Hendra ada juga. Pokoknya banyak dulu studio band. Termasuk di Tegal Seberang juga ada dulu. Nah, jadi dulu kalau mau jamming, mau misalkan ada lagu yang lagi disenangi nih, ya kan, lagi digawali. Jamming band itu bayar 5.000 sejam, urunan dengan kawan kan bayar. Nah lama-kelamaan karena senang band, akhirnya kan di zaman situ kan banyak festival band, festival musik, lomba-lomba gitu ya, lomba-lomba, festival musik, parade musik ya kan. Tapi yang paling ramai kan festival, karena festival kan udah skillful. Nah udah enggak belajar yang lebih sulit. Misalkan belajar melodi, belajar skill, belajar aransemen dan sebagainya. Itu dari festival-festival. Awalnya begitu, 4 festival kalah, akhirnya belajar lagi 4 festival kalah, belajar lagi sampai juara. Dan akhirnya sampai juara sekali tim pernah. Jadi memang prosesnya dari kalah, menang, kalah, menang sampai ke Samarinda bahkan. Jadi kalau untuk urusan festival band pasti sudah. Tiga itu awal mulanya kalau festival band. Ini belum berbicara darah seni saya belum. Iya. Kalau dari orang tua yang mana? Nah, udah ngeband ya kan. Saya ini kan orang tua saya kan bisa. Saya ikut ibu saya dari kecil memang. Ibu saya bisa dengan bapak saya. Ibu saya di Kalimantan Timur. Akhirnya menikah dengan bapak baru saya, ayah baru saya itu orang Kutai. Di sini. Jadi saya besar kalau di sini, numpang lahir di Surabaya, besar di sini. Nah, ternyata pas saya ini cari tahu tentang bapak saya dari kecil udah bisa. Ternyata bapak saya tuh gitaris, pemain gitar dari KP di Surabaya. Jadi bukan sekonyong-konyong, saya tuh karena lingkungan, karena teman, bisa memang ada darah yang mengalir dari bapak saya. Gitu. Jadi bapak saya seorang gitaris. Jadi saya juga berpikir ternyata darah seni, keturunan itu nggak 100% menjadi sebuah sebuah hal yang mempengaruhi orang bisa bermain musik. Saya berpikir seperti itu. Saya bukan pemain musik, ibu saya bukan pemain musik, bapak saya bukan pemain musik. Kenapa saya bisa main musik? Karena lingkungan saya. Ternyata saya nggak tahu kalau dari bapak saya itu seorang pemain gitar. Dan alurnya dari situ sebenarnya. Kan banyak banget saya juga belajar segala macam karena memang di daerah musik. Ya, kayak gitu kan. Ada juga memang orang ada teorinya. Ada juga orang yang disiplin, bukan orang tua pemusik tapi bisa bermusik ada. Tapi kebanyakan itu darahnya tuh mengalir dari orang tua. Ya, tapi memang ada teori Bang berdasarkan genetika itu memang ada. Makanya itu. Dulu saya nggak percaya karena saya nggak tahu kalau bapak saya tuh main musik. Loh, saya bisa main musik, saya bisa bernyanyi. Sekalinya orang tua. Ditahu saya orang tua musisi sekalinya. Masih susu gitaris. Main gitar sambil nyanyi juga. Gitu biasanya.
tahunya udah tua. Mm-mm. Tanya dengan keluarga, bapak tuh apa? Karena kerjanya, wah bapakmu tuh gitaris punya orkes lagi. Wah, ya. Dari KPK, wah saya sampai cari, orang udah meninggal. Saya jangan sampai cari barang bapak saya, sebetulnya ada semacam benda-benda warisan pusaka, alat musik atau gitar lama ya kan, nggak ada lagi. Malah saya ambil. Gitu biasanya. Jadi itu juga sekaligus juga menjadi passion kita ya di situ awalnya. Jadi gitu. Cuman memang kalau berbicara musik, saya ini memang orang yang suka bermain musik, suka suka seni, nyanyi, main band dan sebagainya. Itu memang menjadi jiwa, tapi tidak menjadi keseharian. Ngerti nggak? Saya pemain musik, pemain band, tapi keseharian saya itu bukan anak band banget, bukan. Tetap ibu saya itu kalau misalkan urusan musik, itu musik aja, tapi kuliah nomor 1, sekolah nomor 1. Jadi di luar main musik, ya saya kumpulnya bukan dengan main musik. Seperti itu. Ya kalau misalkan kita mau jamming, mau lagi latihan festivalan, ya ngumpul di rumah kalau bukan main musik. Tapi kesehariannya enggak. Sehari itu ya dengan teman-teman biasa, ya macam-macam lah. Kegiatan yang mancing lah, segala macam, dengan hobi-hobi saya yang lain. Jadi jarang nongkrong dengan anak-anak band. Makanya kalau dibilang saya tuh anak musik tapi sekolahnya betul-betul fokus, kuliah, sekolahnya cepat selesainya, memang gitu. Termasuk saya tidak berorganisasi waktu zaman kuliah, karena saya musisi, ya kan. Terus kebanyakan kegiatan di luar, ya kan? bukan show, kegiatan di luar, yang nggak juga kegiatan musik. Makanya pikiran harus cepat selesai kuliah, jadi nggak mau kegiatan-kegiatan di luar kampus. Itu biasanya. Terus kita terjun di musik nih. Ada nih orang yang dorong kita atau kehendak kita seorang? Yang jelas, saya tipikal orang yang keras kepala. Ya. Artinya orang tahu tua, saya tuh. masih dia orang tua ngelarang pun saya tetap gitu loh. Cuman garansi saya tuh ke orang tua, saya akan sekolah yang benar. Mudah-mudahan kedepannya menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Seperti itu. Kalau main musik, ibu saya ya dukung-dukung aja, tapi nggak total. Pokoknya kamu harus main musik, kamu harus juara, nggak begitu. Jadi ya saya sendiri gitu loh. Mau main musik harus juara segala macam, ya sendiri. Artinya kita memang diberikan kemerdekaan ya untuk menentukan. Kemerdekaan. Orang itu dorong, dijual ya. Nah, malah dulu zaman saya di festival nyanyi, festival vokal, saya kan aktif di festival vokal juga. Ya ibu saya senang lah, saya pulang-pulang bawa mesin cuci, pulang-pulang bawa DVD, pulang-pulang bawa kipas angin, pulang-pulang bawa TV. Senang akhirnya ada beberapa, saya kan nggak suka ditonton ya, beberapa festival vokal tuh ibu saya malah nonton. Tapi ibu kita nonton ya? Nonton sekali 2 kali mah juga, saya tidak kalau ditonton orang tua sebujurnya, beban ya kan. Jadi kita undang ya. Ya waktu itu nonton, jadi pulang-pulang tuh bawa mesin cuci, bawa pokoknya kalau udah DVD, zaman-zaman itu mini kompo, ya kan, bahkan mesin cuci, TV itu udah langganan. Zaman dulu kan lomba-lomba nyanyi, karaoke dan sebagainya itu kan dia besar. Makanya anak dulu tuh termotivasi untuk belajar giat untuk jadi yang terbaik gitu. Kalau kita aliran musik kita apa? Rock ya? Saya tuh ya kalau aslinya dari pertama kali musik pasti rock, kan hidup di eranya Dewa 19, Bumerang, ya kan. Padi, ya kan. Kalau band baratnya kan Bon Jovi, ya kan. Kita juga dengarkan Metallica dan sebagainya. Memang kalau kita lahir di eranya rock, jujur. Jadi tapi saya tuh mencintai dan menyukai seluruh genre musik. Iya, sama. Karena saya penyanyi waktu itu gitu loh. Jadi kalau nyanyi di weddingan, nyanyi di hotel, nyanyi di kafe, itu ya semua genre harus bisa gitu. Jadi akhirnya ya semua genre itu suka, tapi memang ada satu genre yang memang betul-betul yang disenangi. Kita fokus juga di situ. Ada. Gitu. Terus musisi idola kita siapa? Musisi idola Indonesia kan luar negeri nih. Luar negeri dulu baru Indonesia. Kalau luar negeri saya suka Beatles. Saya suka Beatles, terus kemudian saya suka Nirvana. Tapi Beatles ya kan. Kalau musik Beatles, Queen saya suka, ya kan. Terus banyak lah, kalau barat tuh banyak. Tapi yang dominan memang yang sering saya dengari Beatles, Queen, kan. Kadang-kadang ini juga kalau kayak Bon Jovi, Metallica dan sebagainya itu memang umum ya. Tapi kalau yang betul-betul yang melekat kita dengar itu Beatles sama Queen.
seperti itu. Oke. Indonesia 2019. Sampai WNI nih ya. Oh sampai ini, makanya kalau 2019 mau konser sama dia kan, wah harus nonton. 2019 saya gila, 2019 memang. 2019. Walaupun berubah terus profesional ya. Iya, tetap 2019 sejati. 2019 saya tuh ya kan, kalau popnya saya Kriswati, seperti itu. Kalau band-band lainnya adalah senang lah, habis senang. Tapi kalau yang bakat yang 2019 Kriswati. Oke, sip. Kalau Noah? Kalau kita. Noah awal juga, ya kan untuk bikin gitaran awal juga. Oke, siap. Nah, sekarang nih kan, nantilah kita membedah bicara masalah aman aja, problem-problem gitu kan. Nah, sekarang nih kan, posisi kita di KPU. Ya, terus masih produktif ya kan, di dunia musik. Ya. Dan saya lihat itu kan kita pakai bahasa Kutai, segala macam lagu kita itu kan, enggak dengan nyanyi. Udah subscribe belum? Udah lah. Oh udah, tapi yang subscribe jarang. Tiga villa itu udah subscribe. Ya kan? Gimana sih mengatur waktu kita tuh? Kan proses pembuatan, maaf lagu terbaru saya, karya terbaru itu gini sebenarnya gini. Awal mulanya itu kan selesai tahapan pilkada nih, udah free press nih, ya berburu, ya mancing, ya ke hutan, ya macam-macam. Main musik ya nggak sempat. Kalau main musik udah, kapan datang bikin lagu pan? Ternyata pada saat kita ngumpul tiba-tiba ada ini pariwisata ngadakan acara suara Kutai, kan? Lagu ciptaan. Wih, itu udah berapa hari? Tinggal 2 hari. Saya baru tahu gitu loh. Teman-teman udah rekamannya di rumah juga, yang itu lomba, wah, dia bisa. Aku 4 juga ikut juga. Wah, semua lagu nih, kan gitu. Jadi akhirnya teman saya yang operator nih, ya kan, yang juara, dia bikin lagu. Tunggu, besok apa yang lagu? Tunggu, pokoknya tolong operatori. Aku buat lagu semalam lah. Akhirnya saya buat lagu semalam. Jadilah ikutkan lomba. Dan alhamdulillah menang kan gitu. Kalau masalah waktu kan tahapan kan lagi nggak terlalu besar lah, meskipun masih ada kegiatan-kegiatan rutin di KPU kayak daftar berkelanjutan dan rutin yang lain-lain. Ya saya mengerjakannya di luar jam kerja, kan gitu. Kalau dibilang produktif ya harus produktif dua-duanya, karena ini kan 2 hal yang berbeda. KPU itu adalah profesi, kan pekerjaan saya. Musik, seni itulah jiwa, kayak itu biasanya. Mantap, tapi bisa aja ya ini manage itu ya? Bisa. Ini dia nih, bisa di dunia nih. Di tahun tahapan kan dia kan, bisa sepi di Facebook tuh, nggak ada lagi dah postingan. Harus fokus. Tapi kan kita banyak anggota juga kan yang kira-kira ngatur itu segala kan, walaupun tanpa kehadiran kita kan. Terus terkait mengenai masalah pengalaman berkesan kita nih waktu bermusik nih, ada nih Bang? Banyak ya. Kalau misalkan festival musik kampus itu juga sesuatu yang berkesan ketika udah mencapai puncak kemenangan juara 1 Skaltim. Itu pasti berkesan. Terus kemudian di festival lokal saya tuh udah nggak ngitung ya berapa kali juara. Kalau juara 1 ya banyak juga, tapi yang berkesan kan Skaltim ya. Skaltim juga pernah juara 1. Terus kemudian ya lomba-lomba yang lain ya kok terlalu banyak masalahnya lombanya gitu loh. Tapi kalau dibilang berkesan pastinya kita berkesan pada saat kita menjadi yang terbaik. Kan seperti itu. Jadi proses untuk menjadi yang terbaik itu memang dari juara harapan 1, 2, 3, 2 baru ke 1. Itu udah kita rasakan semua. Sama di festival band juga seperti itu. Jadi waktu itu banyaknya ngasih kita Bang? Juara 1. Saya orangnya fokus ya. Loh, kalau orang mindset orang anak band itu ini ya suka main cewek, main wanita. Dari 1000 anak band salah satunya yang tidak seperti itu saya. Oh iya. Bujuran. Ini klaim kan? Bujur. Saya tuh nggak Nah, ini makanya saya bilang tadi, saya tuh nggak nongkrong dengan anak-anak band. Kalau di luar ngeband, di luar festival, enggak, saya nongkrong saya sendiri di kampung dengan kawan-kawan kampung, ya macam-macam hobi ya kan. Nah, jadi mindset anak band kalau udah selesai ngeband, dengan cewek kesana kemari, motoran segala macam ya kan, disalimi cewek, saya nggak seperti itu. Saya hindari memang. Ya kan, jadi salah satu anak band yang ada itu saya. Oh iya. Ngerti nggak maksudnya ya kan? Artinya gini loh, maksudnya nggak ngeband itu nggak mesti di band, anak band keren ya kan? Di situ ada festival, di situ ada momen event,
kita cari cewek. Enggak. Tapi kan banyak cewek yang mau misalkan anak band yang ternyata Ada aja mungkin yang saya tapi inilah ya kan. saya perhatikannya. Perhatikan viralkan lah jadinya kan. Wah, lagi asli. Ini muncul doang kayak itu. Jadi memang apa namanya saya nggak ini ya. Apa namanya nggak fokus untuk saya pikirkan bagaimana cara untuk menang. Kalah pokoknya besoknya latihan keras lagi bagaimana cara harus menang. Evaluasi, biasanya suka evaluasi. Ngeri kan, emang dari dulu udah manage evaluasi. Jadi misalkan kita kalahnya di mana? Nih yang menang apa? Yang menang karena apa? Lihat memang skillnya bagus, memang lebih hebat dari kita. Udah kita latihan terus sampai dapat juara, berhenti. Iya kan, misalkan udah dapat juara pasti banyak yang ngefans, biasanya ada fansnya. Ada banyak di fans. Anak band tuh biar dia juara kan banyak yang ngefans. Ya itu. Karena anak band itu keren memang kan. Cuman baiknya itu saya pintar untuk menata hati. Iya. Jadi ngeband itu sebagai wadah untuk mencari sebuah prestasi, bukan mencari kepopuleran untuk mendapatkan sebuah semacam privilege untuk mendapatkan perempuan cantik, kan tidak seperti itu. Ya kalau Anda zaman dulu pacar, mungkin saya akan setia gitu. Itu seperti itu. Luar biasa. Jadi jangan dianggap berpegang teguh pada prinsip itu tuh luar biasa. Jangan sampai tentang adik-adik saling sama kita langsung kita nggak enggak begitu. Justru kita menjaga wibawa itu dari kita mudah udah jaga wibawa. Bang Lopan itu bukan orangnya seperti itu. Ngeri kan? Tapi tahu tuh dengan kawan-kawan ngapain Bang Lopan itu seperti apa dulu enggak. Tapi kalau sekarang dia lagi kan? Tambahnya lagi ini lagi. Ya. Ngeri kan? Mana ada apa-apa bisa tambah koran. Bahaya kan? Gitu. Jadi memang sudah bawaan itu Bang ya? Ya. Saya emang di band juga leader. Siap. Gitu. Oke, next Bang. Ya, lanjut. Sepengalaman kita itu perhatian terhadap dunia seni dan musik baik itu terutama bagi di masyarakat lah Bang ya. Menurut kita kayak mana? Ini apa nih? Lingkupnya Indonesia atau Kukar? Kan kita di Kukar. Atau Kaltim lah, kita kan Kukar lah ya. Kaltim saya juga dikenal di Kaltim kok, insyaallah. Kan kita pernah juara Kaltim, tapi Kukar lah dulu ya kan. Ini pembinaan di wilayah ya. Saya sebenarnya mau kritisi nih ya kan, dengan kurangnya mungkin orang menganggap ini bukan zamannya lagi. Parade band, festival band. Kemarin untung kawan-kawan Keker baru buat lomba cipta lagu. Ini salah satu terobosan yang bagus juga. Kawan-kawan apa? Kekrab kan, Kekrab dan pariwisata kan juga festival Suara Kota itu bagus juga. Ini yang lama tenggelam gitu loh. Karena ketika kita membuat sebuah kompetisi, ya kan, atau parade, ya kan, kalau kompetisi kan festival ya, kalau parade kan pertunjukan biasa. Itu sebenarnya akan memotivasi anak-anak muda itu mau bermain musik. Kan biasanya masa-masa transisi dari remaja ke dewasa atau dari anak-anak remaja itu kan masa-masa orang yang mau show up, mau tampil terlihat keren, ya kan, entah itu terlihat keren di kalangan wanita atau yang wanita mau terlihat keren di kalangan pria. Nah itu adalah salah satu aja untuk menunjukkan diri. Nah imbas daripada itu kan sebenarnya akan ada sebuah karya yang tercipta. Nah hari ini hal-hal yang seperti itu agak kurang gitu loh. Saya nggak ngerti kenapa ya. Padahal masih ada peminatnya. Saya akui hari ini perkembangan musik itu kalau untuk di sini khususnya itu kalau untuk generasi di bawah saya ya itu agak kurang semangatnya dengan zaman-zaman kita dulu. Zaman-zaman kita dulu memang ngeri memang. Ngeri. Jadi kita tuh dari festival ke festival orang yang main band banyak, orang yang mau bermain musik banyak. Sekarang saya nggak ngeliat itu. Artinya orang betul-betul mau bermain musik, belajar musik, kesana kemarin datang ke senior, belajar pokoknya saya dulu dengan teman-teman begitu, datang sampai yang hebat datangi, lajari bang, lajari bang, oh gitu dulu, beli rokok, lajari bang, gitu dulu. Nah karena ini tuh jadi gitu, makanya hanya ada, cuman nggak banyak gitu loh. Nah kenapa seperti ini? Ya mungkin karena memang kurangnya event, kurangnya wadah untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan sebuah karya. Nah ini yang jadi catatan penting sebenarnya untuk di sini. Saya kayak ini, makanya kemarin saya waktu di forum diundang di acara kemarin dia yang di Waduk tuh dari Keker gitu. Itu saya bicara gitu. Memang seharusnya memang
ada wadah untuk untuk menarik anak-anak muda supaya mau melihat melihat seni, mau belajar seni, mau belajar buat karya. Iya. Itu yang penting sebenarnya. Saya kalau mau mengkritisi sebenarnya susah ya. Pemerintah juga fokus dengan usaha pemerintah juga. Iya. Tapi kan ada sektor-sektor sebenarnya yang bisa memadahi itu. Contohnya dinas pariwisata. Mudah-mudahan kepada dinas pariwisata yang baru terbuka untuk hal ini. Alasan anak-anak ini kan misalkan ya mungkin saja nih Bang ya, ini tidak mau terjun ke dunia musik ya kan, karena mereka tidak melihat masa depan di situ. Sedangkan orang ini kan kadang mau nggak itu. Gitu. Oh itu, enggak juga sebenarnya. Jadi gini, kalau terkait dengan itu memang ya musik itu kan kalau misalkan orang yang senang atau hobi atau menjiwai, secara idealisme sebenarnya tidak menjadikan itu menjadi sebuah masa depan atau penghasilan. Iya. Karena kan penghasilan atau ketenaran dari bermusik itu adalah bonus sebenarnya. Iya. Bonus ya kan, yang udah kita jalani ternyata menjadi sebuah karya yang disenangi atau digemari seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Kan begitu. Nah, jadi mindsetnya nggak seperti itu kalau seniman itu. Seniman itu dia bangga kalau sudah membuat sebuah karya jadi ya kan, ya syukur diterima, nggak diterima juga nggak apa-apa. Terus kemudian mengekspresikan perasaan juga kan, itu sudah kepuasan bagi seniman. Terus apalagi kalau misalkan sampai terkenal, itu saya bilang itu udah bonus. Jadi kalau menjadikan seni itu adalah sebuah penghasilan dalam mindsetnya, itu sebenarnya salah. Ya kalau misalkan nanti pada akhirnya seni itu menghasilkan buat dirinya, itu adalah bonus. Kan seperti itu. Saya juga kalau berpikir itu ngapain bermain musik gitu, tapi kan ini kan jiwa kita. Dan hari ini memang kalau misalkan kita berbicara musik harus terkenal dan menghasilkan, ya kita jauh dari label karena kita di sini. Sementara adanya yang seperti itu di Jakarta. Nah, dan perlu modal besar. Tapi kan kita nggak mesti melihat Jakarta, nggak mesti melihat daerah lain. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah karya yang dikenal oleh masyarakat, kan begitu. Sebenarnya Kutai Kartanegara kan kota wisata. Bisa-bisa saja sebenarnya melibatkan seluruh seniman. Yang namanya kota wisata itu ada semacam panggung-panggung kecil di setiap sudut kota. Misalkan ini salah satu contoh ya, yang bisa menarik kawan-kawan seniman sehingga menjadi sebuah pertunjukan dan bisa juga mencarikan kawan-kawan seniman untuk penghasilannya. Seperti itu. Itu sebenarnya bisa, apalagi mindsetnya orang tahunya kan Kutai Kartanegara kan kota wisata. Ini tinggal pemerintah aja lagi terbuka pikirannya. Oh ternyata benar ya. Kalau seandainya di setiap sudut itu ada panggung-panggung, mau itu panggung musik, tari, pantun dan sebagainya, ya kita lihat seperti itu. Saya sih berharap seperti itu kalau untuk pemerintah, dukungannya seperti itu. Ada aja panggung-panggung kecil setiap hari libur, ya kan ada pagelaran, atau pertunjukan, entah musik, entah tarian dan sebagainya, sehingga menarik orang atau wisatawan datang ke tempat kita. Dan itu menjadi salah satu keuntungan sebenarnya buat pemerintah. Kalau pendapatan namanya? PAD kan, terus UMKM juga hidup, ya kan, terus kita juga terekspos ke dunia luar. Oh ternyata di kota itu seperti ini, setiap hari Minggu atau hari libur itu ada pagelaran yang ada di setiap sudut kota seperti itu. Itu salah satu harapan saya sebenarnya untuk pemerintah seperti itu. Terus untuk para musisi nih Bang, yang hari ini juga memang ya itu kan tidak bisa dimungkiri Bang, mereka pasti mempunyai mindset untuk bagaimana sekaligus mereka bermusik ya kan, karena itu hanya itu mungkin kemampuan mereka ya kan, dan juga mereka concern di situ dan mengharapkan timbal balik seperti itu kan, itu harus difasilitasi. Iya, makanya tadi saya sampaikan ini pentingnya kalau misalkan pemerintah menyadari bahwasanya kota kita ini kan kota wisata, sehingga kita perlu juga menarik atau mengumpulkan kawan-kawan seniman, sehingga kita bisa memberikan wadah untuk kawan-kawan seniman, selain wadah juga sebuah penghasilan biar nggak terlalu banyak ya kan, tapi ada terus ya kan, selain membuat kota kita rame ya kan, terus apa yang karya atau sebuah
perasaan, karya yang didapatkan, yang yang sudah dipelajari, yang sudah dibuat oleh kaum muslim itu bisa tersalurkan lewat pertunjukan tersebut. Nah ini memang yang bisa ngasih wadah seperti pemerintah, kan begitu, ya kan? Terus kalau dari sisi swasta tuh gimana? Kalau dari sisi swasta ya gimana ya? Ya ini kan kita kan salah satunya kan kita ini menjadi IKN ya. Tentunya mudah-mudahan lah ke depannya akan banyak semacam tempat atau one stop untuk orang makan dan sebagainya, kafe dan sebagainya, sehingga kawan-kawan seniman, saya yakin ya beberapa tahun ke depan tuh kawan-kawan seniman akan tersalur, akan bisa ada wadah dengan banyaknya tempat-tempat nongkrong, kafe-kafe swasta ya, yang bisa membuat kawan-kawan bekerja di situ, tampil di situ, mendapatkan bayaran yang setimpal seperti itu. Memang pengaruh kota besar dan kecil itu sangat berpengaruh sekali tuh seperti itu. Nah ini hari ini kan memang mulai berkembang nih, banyak kafe, ada live music, ada home bandnya, ya kayak Sawarida juga kan seperti itu. Dan itu lumayan untuk kawan seniman, yang mudah-mudahan berkembang lah di sini. Kalau dari sektor swasta seperti itu saya melihatnya. Kalau dari sisi masyarakat sendiri bang, apa nih yang mau kita sampaikan? Terakhir. Kalau dari sisi masyarakat, saya yakin masyarakat sangat perlu lah ini sebuah hiburan ya kan, apalagi masyarakat kita ini kan selain dominan di bidang pemerintahan, kita Kartanegara ini kan banyak sektor-sektor perusahaan ya kan? Yang kerja di perusahaan misalkan, orang-orang kerja perusahaan, mereka tuh kan butuh hiburan ketika ada weekend, kalau misalkan banyak tempat-tempat atau wadah di mana kawan seniman bisa mengekspresikan dan dibayar dari pihak swasta, saya yakin sangat ramai sekali. Dan kawan-kawan seniman hidup di sini, saya yakin itu. Ya kan, karena masyarakat kita itu butuh hiburan. Dan seniman-seniman kita gimana menurut kita, Bang? Apakah mempunyai potensi untuk itu? Oh iya, di Golkar ini banyak potensi. Banyak potensi. Kita sudah menyelami itu ya? Insya Allah, kawan-kawan sih banyak potensi. Hari belum soal aja. Apa yang ingin kita sampaikan kepada kawan-kawan musisi yang ada di Golkar? Ya kalau saya untuk kawan-kawan seniman di Golkar, khususnya di bidang musik, itu ya terus berkarya, terus belajar, salurkan kepada adik-adik yang lebih junior, ya kan? Dan sampaikan motivasi juga, mudah-mudahan ke depannya kita menjadi kota yang lebih besar, sehingga banyak wadah-wadah untuk berekspresi sendiri, seperti itu. Tapi kalau pesan saya juga, selain kita fokus di seni, juga kita harus fokus di dunia pendidikan. Jika kita sendiri maksudnya itu, SDM kita pendidikannya seni ya boleh, tapi tetap pendidikan keilmuan itu harus tetap, seperti itu. Kan mempengaruhi juga kualitas musiknya bang. Pendidikannya tinggi kan. Tapi memang kebanyakan seniman juga punya sekolah yang tinggi, jangan salah. Ya kan, jangan dipikir kalau seniman. Kita nggak tahu ya, akan datang tuh pemimpin di Golkar ini siapa tahu dari seniman. Iya, nggak tahu namanya. Dari tangan ya. Mana kita tahu ya kan. Makanya seniman ya juga harus sekolah tinggi. Seperti itu. Kalau di negara-negara lain komedian ada yang jadi presiden kan? Ya, ngeri kan? Iya. Aktor ada yang jadi gubernur misalkan kan? Nggak mesti politisi. Iya. Ya, bisa aja seniman kan? Bisa.